Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimna Pratama dengan nomor absensi 5. Saya Rahmasut Ariela, nomor absensi 20. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas dari mata kuliah Big Data. Nah, di sini kami akan membahas mengenai dataset dari Mobile Price Classification dengan latar belakang kalau dataset ini digunakan untuk mengetahui beberapa hubungan antara fitur ponsel seperti RAM, memori internal, dan lain-lain dengan harga jualnya. Nah, dalam masalah ini tidak perlu memprediksi harga sebenarnya, tetapi kisaran harga yang menunjukkan seberapa tinggi harganya. Sendiri terdapat konteks dan datasetnya yang terdiri dari 21 kolom, yaitu berisi battery power, blue, clock speed, dan dual SIM, FC, 4G, in memory, MDAT, mobile weight, Encores, PC, PXI, PXY, RAM, SCH, SCW, talk time, 3G, touchscreen, and Wi-Fi, and price range. Bisa dilihat sendiri bentuk datasetnya seperti begini. Baik, langsung saja masuk ke codingannya. Yang pertama, langkahnya kita akan memproses, langkah pertama dalam pemrosesan dataset ini adalah import library. Library pada Python merupakan gabungan dari sekumpulan package dan modul dengan fungsionalitas yang sama dengan tujuan untuk memudahkan kalian dalam membuat suatu aplikasi tanpa harus menulis banyak kode. Library ini sendiri merupakan sebutan untuk kode program tambahan yang digunakan dalam kebutuhan tertentu. Nah, di sini bisa dilihat kami menambahkan beberapa import untuk mengolah dataset ini. Kemudian langkah berikutnya adalah checking data. Proses ini dilakukan dengan cara menampilkan dataset pada program, baik semua atau yang dipilih, dengan begitu dapat melakukan pengecekan. Kami mengambil dataset dengan dfpdread CSV, kemudian menampilkan datasetnya berupa tabel, bisa dilihat. Kemudian menampilkan info baris dan kolom dataset. Kemudian menampilkan detail dari dataset dengan df-describe, data describe. Lalu ada check missing value untuk mengecek apakah ada value yang hilang. Kemudian ada EDA. Nah, EDA ini sendiri merupakan singkatan dari Exploratory Data Analysis, atau dikenal pula dengan analisis data eksploratif, yang merupakan kependekan atau analisa untuk suatu data guna membuat gambaran keseluruhan atau summary data sehingga mudah dipahami. Metode analisis ini menyediakan berbagai alat untuk menggunakan model statistik atau formulasi hipotesis. Pada langkah EDA ini, kami menampilkan data battery power secara keseluruhan. Dapat dilihat sendiri histogramnya, tabelnya, gambarnya. Kemudian menampilkan data dual SIM secara keseluruhan dengan gambar yang tersedia. Kemudian menampilkan data in memory secara keseluruhan. Kemudian menampilkan data dual SIM tiap 4G. Bisa dilihat histogramnya. Kemudian menampilkan hubungan dari mobile WT dengan touchscreen dengan gambar berikut, lalu menampilkan hubungan dari price range dengan RAM. Bisa dilihat dengan gambar di bawah ini. Lalu ada fitur selection. Fitur selection sendiri
menjadi bagian yang sangat penting karena pada dataset dengan jumlah kolom yang banyak atau high dimensional dataset, bisa jadi banyak kolom yang tidak relevan terhadap kolom target. Kolom-kolom tersebut biasanya tidak akan terlalu bermanfaat untuk model yang akan kita latih, bahkan mungkin malah menurunkan kualitas model. Pada langkah fitur selection ini, yang pertama kita lakukan adalah menunjukkan heat map. Dengan gambar yang bisa dilihat berikut. Berikut adalah tampilan dari heat map. Kemudian scroll keluar, tolong. Langkah selanjutnya kita menentukan target dengan mengambil kolom price range. Untuk selanjutnya bisa dilanjut dengan Mbak Tata, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Dari fitur selection ini salah satunya tahapnya adalah fitur scaling. Nah, di sini fitur scaling itu bisa dikatakan menghapus atau drop kolom-kolom atau fitur-fitur yang tidak berpengaruh terhadap target atau price range. Kan ini yang berpengaruh. Nah, ini yang nggak berpengaruh itu di drop atau dihapus. Selanjutnya ada scale fitur. Scale fitur selected fitur itu maksudnya adalah membuat dataset itu tersisa hanya 3 fitur saja yang dipilih atau 2 fitur yang paling berpengaruh dan 1 fitur target. Itu. Selanjutnya ada training data. Di sini ada X-train shape, Y-train shape, X-test shape, dan Y-test shape. Data yang kita gunakan itu karena dikali 0,25, berarti yang data yang kita gunakan itu 0,75 atau 75%. Selanjutnya ada classification. Di sini kita kurang lebih menggunakan 5 model klasifikasi. Yang pertama ada KNN. KNN itu merupakan algoritma klasifikasi yang paling sederhana dan mengklasifikasikan sebuah gambar ke dalam sebuah label. Metode ini mudah dipahami dibandingkan metode lain karena mengklasifikasikan berdasarkan jarak terdekat dengan objek lain atau tetangganya. Nah, ini untuk akurasinya dari KNN itu dihasilkan yaitu 0,79. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree merupakan salah satu cara data processing dalam memprediksi masa depan dengan cara membangun klasifikasi atau regresi model dalam bentuk struktur pohon. Untuk akurasinya 0,76. Selanjutnya ada naive Bayes. Naive Bayes adalah metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode ini juga dikenal sebagai naive Bayes classifier. Menerapkan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke instance atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Hasil akurasi dari penghitungan naive Bayes ini 0,79. Selanjutnya ada random forest. Random forest adalah kombinasi dari masing-masing tree yang baik kemudian dikombinasikan ke dalam satu model. Random forest bergantung pada sebuah nilai vektor random dengan distribusi yang sama pada semua pohon yang masing-masing decision tree memiliki kedalaman yang maksimal. Nah, untuk akurasinya ini 0,8. Lalu ada juga logistic regression. Regresi logistik merupakan salah satu metode klasifikasi yang sering digunakan. Regresi logistik merupakan suatu teknik analisis data dalam statistika yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel, di mana variabel responnya adalah bersifat kategorik, baik nominal maupun ordinal, dengan variabel penjelasnya dapat bersifat kategorik atau kontinu. Untuk hasil akurasinya yaitu 0,83. Selanjutnya adalah setelah klasifikasi kita melakukan ensemble learning. Ensemble learning adalah sebuah algoritma yang mempelajari data dengan menggunakan kombinasi dari beberapa algoritma atau model untuk mendapatkan output dengan akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan satu algoritma atau satu model saja. Nah, ini ensemble learning di sini ada menggunakan hard voting dan juga soft voting. Untuk hard voting ini akurasinya 0,81 dan untuk yang soft voting juga sama 0,81. Langkah selanjutnya adalah melakukan cross validation. Nah, cross validation ini adalah suatu metode tambahan dari teknik data
mining yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal. Metode ini sering juga disebut dengan key-fold cross-validation, di mana percobaan sebanyak kali untuk satu model dengan parameter yang sama. Nah, cross-validation ini kita menggunakan 10 volt dengan hasil akurasinya 0,795 kurang lebih atau 0,023. Lalu ada confusion matrix, adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih. Confusion matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada 4 istilah yang merupakan representasi dari hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat ada warna-warna yang berbeda, itu menunjukkan positif dan negatif. Selanjutnya ada yang terakhir itu performance evaluation. Nah, evaluasi ini tuh merupakan evaluasi yang sistematis terhadap kinerja dan kemampuan dari klasifikasinya, sehingga dapat merencanakan pengembangan yang lebih lanjut lagi. Gitu. Nah, untuk akurasinya yang dihasilkan berarti dari performance evaluation ini adalah 0,81. Setelah melihat atau mengupas mengenai coding dari pengolahan dataset mobile price classification, selanjutnya kita melakukan visualisasi data dari klasifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan Google Data Studio. Yang pertama ini ada judulnya yaitu mobile price classification, dan jumlah-jumlah ini menunjukkan jumlah record. Lalu ada jumlah recordnya itu adalah 2000. Lalu ada rata-rata dari baterai power yaitu 1238,52. Lalu ada rata-rata ukuran RAM yaitu 2124,21 dan juga ada rata-rata besar internal memori yaitu 32,05. Di sebelah kanan ini terdapat diagram batang ya, namanya apa diagram batang? Bar. Itu merupakan hubungan antara RAM dan price range. Lalu di sini ada pie diagram, ini merupakan menunjukkan jumlah dari 4G gitu. Jadi yang 4G itu ada dari data record yang ada itu jumlah yang sudah 4G itu 52,2%. Sisanya berarti belum 3G atau selain itu. Lalu di sini ada pie diagram lagi, itu menunjukkan hubungan antara baterai power dan price range. Di sini terlihat bahwa baterai power ini sangat mempengaruhi harga dari HP tersebut yang menunjukkan 27,9. Jadi range harganya itu kan ada 0 sampai 3. Nah, kebanyakan itu dari dataset ini lebih banyak ke range harga nomor 3 yaitu 27,9%. Yang terakhir di sini ada tabel yang menunjukkan fitur-fitur yang berpengaruh terhadap price range, yaitu yang pertama ada baterai power, RAM, in-memory, PXH, dan PXW. Itu mungkin yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.